area Mars Electric. Aduh, pesawatnya turun, datang dari bawah. Maksud aku lihat dua tim turun di Mars Electric akan saling bertemu antar satu sama lain. Ninja Tori di sisi lain mendapatkan satu orang roar terlebih dahulu. Bahkan coba di take down, tapi Soyo bakal coba ditukar dengan adanya satu tembakan dari Mister 17. Mister 17 kali ini akan menghadapi satu player di arah belakang. Terkena asal 24, info yang bagus. Coba dikejar, coba dicari, kelihatan. Langsung coba dibuka tembakan, masih coba untuk menghindari namun dua punggawa dari Dewa pun harus kandas kali ini. Sam 13 dan juga Verus harus menghilang. Ninja Hattori bakal coba untuk bergerak maju. Lihat satu jump shot berhasil didapatkan oleh seorang Mister 17. Sisa sendirian dari Mister 17 namun menangin duel terhadap Ninja Hattori membuat Dewa United masih bisa bertahan. Justru Torat yang harus tusun di tangan Kraken. Apa yang terjadi kita tidak tahu karena pertempuran terjadi di dua arah sekaligus, Sasha. Ya, tidak terlihat POV-nya. Tahu-tahu Torat sudah dipulangkan terlebih dahulu di hashtag yang ke-12. Sedangkan untuk Morph sendiri masih bertahan satu player yang coba untuk mundur dulu sejenak mengamankan poin placement di sana. Cukup chaos juga perang yang terjadi di area Mars Electric, tapi bagus banget tadi untuk Sam 17 ya. Dengan jump shoot-nya langsung bisa mendapatkan satu orang yang sedang 1v1 terjadi. Tapi Onyx juga kalau kita lihat POV kali ini cukup berpencar posisinya satu sama lain. Udah kehilangan satu kawannya juga, seorang Gardu yang nampaknya sedang diusahakan untuk di-revive kembali. Dan itu dia sudah berhasil 4 player utuh kembali dari teman-teman Onyx sendiri di area Kraton. Dan beberapa lainnya mencar cukup jauh nampaknya. Yes. Dan gue melihat dengan adanya kawan-kawan dari Onyx yang main secara split up kayak gini, ini buat ngamanin posisi mereka juga ya. Ya Captain, kita tahu resource-nya juga nggak bakal terlalu bagus. Maka dari itu Onyx coba untuk melakukan split up, mencari resource yang lebih baik lagi. Wang Ochun kali ini bakal terkena hujan peluru. Pengejaran coba dilakukan. Lihat Tort dan juga Mister 17 coba untuk mampir ke arah garasi. Coba dikejar. Wang Ochun seharusnya udah nggak punya kesempatan untuk bisa bertahan dan tumbang. Mob Team di posisi ke-11. Jelas ini bukan hal yang bagus untuk kawan-kawan Mob, Sasha. Iya, sisa sendiri nggak ada koin juga, mau rotasi ke bawah ternyata justru harus ketemu satu tim di sana. Tapi kalau kita lihat EVOS nampaknya kehilangan seorang Abax, tapi cukup aman dari kawan-kawan yang lainnya. Ternyata mereka membagi dua posisi yang berbeda. Dari teman-teman EVOS sendiri berhasil menghidupkan kembali seorang Abax dan coba untuk melanjutkan mengumpulkan resource kembali dari EVOS. Dan kalau kita lihat kali ini Sipir 2 player, di sisi lainnya juga ada 2 cukup berbahaya, tapi lebih berbahaya juga posisi dari tim Kagendra yang juga sedang melawan satu orang di sana dari Bigetron. Ternyata justru dia yang harus terkena knockdown. Satu akan diamankan lagi kah nampaknya Bayu Kodok? Betul, masih berlanjut pertempuran begitu intens. Irap akan datang memberikan bala bantuan walaupun sedikit terlambat, tapi follow up coba untuk dilakukan dengan cukup cepat. Irap kali ini akan segera dibantu dengan ada satu kawannya di garis depan. Dik masih coba untuk stacking global dengan cukup baik kali ini. Bersembunyi, masih ada flash freeze. Coba bertukar posisi, satu jump shot melawan 2 orang. Nampaknya Azrael pun harus tumbang. Tidak berpik membuat dia pun harus kaget. Darkol datang dari arah belakang, berhasil merupakan 2. Namun di belakang lainnya ada Kyong yang juga datang memberikan perlawanan. Kagendra 3 mantan kapten harus tumbang di posisi 10 di tangan teman-teman Bigetron Delta. Iya, padahal ini posisinya BTR yang kayaknya baru rotasi ke arah teman-teman dari Kagendra tadi ya, yang sudah lebih dulu menguasai tempat tersebut. Tapi sangat-sangat disayangkan apalagi tadi adanya Darkol juga yang tidak aware terhadap sisi belakang. Cukup telat juga penggunaan glole belum sampai di pick off ya, atau di pop up glole sorry. Jadi terlalu terbuka sehingga satu tersisa Drakol harus dihabiskan begitu saja. Dan kali ini kalau kita move dulu udah ada 2 tim yang sepertinya akan bertemu sebentar lagi dari Kraken. Ternyata Kraken sendiri sudah mengumpulkan total poin eliminasi 5 ya Bayu. Sumpah ini bikin penasaran sih. Maksudnya gimana Kraken di season lalu kita bisa bilang Kraken adalah tim yang menjadi makanan untuk tim-tim lainnya. Namun di season kali ini Kraken ini banyak dapat hal baru. Mereka banyak belajar hal baru. Aku nggak tahu siapa sosok di balik dari Kraken karena coachnya baru aja di Farewell ya kan, mengganti coachnya itu siapa. Tapi yang jelas dengan dia menang lawan Torat itu adalah Genesis Dogma Borgai. Portal go-nya kenapa cuma 1 meter? Itu
enemy checknya ya. Wah, Ini mohon wah. maaf, Borka yang ngincer atap malah ke situ, portal gue terbuang sia-sia, astaga. Aduh. Tadi dulu ya, aku bahas balik lagi ke Kraken. Soal Ya Kraken. tadi aku penasaran gimana setupnya bisa menang lawan Torrent dan situasi seperti apa yang ngebuat bisa menang gitu terhadap Torrent sendiri. Tapi kali ini Portal Go-nya udah berhasil untuk tembus ke bawah. DLC dapetin 1 ternyata Sasa. Iya, dengan cukup cepat. Tapi kali ini kalau kita lihat posisi dari seorang Panzi, coba untuk tembak aja kah ke arah dalam, dan itu dia one shot, one kill nampaknya berhasil didapatkan oleh seorang Panzi. Tapi adanya Susana yang juga terkena knockdown di area sisi luar, sulit untuk melakukan revive karena adanya grenade juga yang sudah dilemparkan oleh Yo, sehingga Susananya tidak berhasil di revive kembali, justru berhasil diamankan poin eliminasi untuk teman-teman dari Genesis Dogma. Coba untuk mencari satu yang tersisa, Seon di sana coba untuk ditembak ke arah depan, tapi Fidels belum berhasil mendapatkan seorang Seon, di backup begitu saja oleh satu kawannya sehingga berhasil mendapatkan satu yang tersisa dari Kraken. Tapi kalau kita lihat Kraken masih ada Panzi yang posisinya ternyata seharusnya sudah diketahui oleh teman-teman dari GD. Betul, di sisi lain Do You Love Me ini masih coba untuk melakukan satu setup terlebih dahulu. Genesis Dogma melihat dari seorang Panzi berada di area bawah, sudah pasti akan dikejar. Portal Go. Portal Go juga ke area open field, gak bakal bisa kemana-mana. Kraken Barracuda. Baru saja aku puji bagaimana mereka bisa mengalami perubahan yang cukup signifikan dari season ke season. Grafika meningkat, tapi sekarang mereka harus coba ditumbangkan juga di posisi 9. Yang aku cukup pertanyakan di keputusan terakhir adalah ngapain udah dapat rumah sultan masih ngebagi 2 ke rumah kayu? Itu yang jadi pertanyaan besar. Kalau udah dapat rumah sultan, biasanya satu tim bakal setup di sana. Karena lantai 2 rumah sultan bisa jadi area defensif yang kuat banget. Lantai satunya ditutup keluar, setiap jendela ditutup, tim pasti bakal melipir. Kenapa? Karena kalau main terlalu lama di luar rumah sultan, itu kan atasnya pick ya kan? Betul. Itu bakal jadi area transit buat beberapa tim. Nah, kalau ada tim yang nungguin di luar rumah sultan, udah pasti bakal bonyok sama tim lainnya yang melakukan rotasi. Maka dari itu cukup aku pertanyakan, kenapa Kraken kalau mau main defensif gak nyatu aja? Mereka coba untuk nyebar, tapi gak ada pertempuran yang mereka mulai. Karena tadi yang tumbang duluan adalah teman-teman dari Kraken gitu. Betul. Padahal ternyata Kraken punya Portal Go. Maksudnya kalau emang mau main agresif ya udah tabrak dari duluan awal aja. ya. Iya. Portal Go-nya bukan untuk kabur, harusnya dimanfaatkannya. Dan juga tadi memang sangat disayangkan untuk teman-teman dari Kraken gak bisa nih Bayu, dipuji dikit gak bisa nih. Ya kan? Tapi kalau kita lihat kali ini pindah dulu POV kita, udah ada dari teman-teman IDS di sana mendapatkan 1 orang atas tim Onyx, coba untuk diamankan terlebih dahulu. Sepertinya sulit juga untuk di revive kembali atau dilawan balik dari teman-teman Onyx karena memang dari posisi satu sama lain cukup berjauhan, tapi masih adanya Jack dan bahkan adanya follow up dari teman-teman Onyx. Kali ini Gardu sudah terlihat tapi sangat disayangkan tidak ready, dia standby untuk menembak seorang 18 deer di sana sehingga berhasil didapatkan kepalanya. Kali ini kalau kita lihat juga ada Kiba yang ternyata menjadi 1 player terlakir dari Onyx dan harus dipulangkan di hashtag yang ke-8. Wah, itu sih udah sulit ya buat kawan-kawan dari arah Onyx Olympus dalam posisi yang memang udah terjepit juga di dalam Mercus War. Kemudian terbagi 2 posisi di rumah sabun, tapi lihat Borgai akan datang kali ini memberikan satu serangan sambutan terhadap Aethinder yang nampaknya bakal coba ditumbangkan. Kocel pun harus menghilang, 2 punggawa tersisa. Indostar bakal dibikin ketar-ketir kali ini. Genesis Dogma sedang membara, Genesis Dogma sedang marah karena dari tadi Genesis Dogma dapat momen yang cukup wadidaw, maka dari itu akan membalaskan dendamnya dengan cara bermain agresif kali ini. Lihat bagaimana mereka akan menyisir area sekitar dengan cukup baik. Jembatan coba mereka amankan juga dan bisa mendapatkan vision dengan cukup luas, tapi Lim tidak ketahuan di dalam satu rumah sabun, masih bisa bersembunyi. Gak ada yang ngecek ke arah dalam dengan begitu teliti. Lihat bagaimana seorang Lim kali ini masih menahan nafasnya, berharap agar dirinya tidak ketahuan, agar dirinya tidak terbaca. Tapi Genesis Dogma-nya balik lagi adik-adik. Dan sekarang dengan adanya Genesis Dogma yang balik lagi untuk ngamanin vending machine, Lim gak punya kesempatan untuk ngebangunin atau ngebangkitin temannya. 600 koin masih ada, masih bisa ngidupin 1 temannya lagi, tapi vending machine di depan nggak aman sepenuhnya karena masih ada Genesis Dogma. Dan Genesis Dogma ternyata dia ada UFV Light, artinya Lim tidak akan ketahuan kali ini. Pahit ya katanya. Betul. Si seorang Lim. Dan ternyata apakah doanya akan dikabulkan kepada Dewi Fortuna? Ternyata iya, begitu saja pergi, ditinggalkan seorang Lim oleh teman-teman Genesis Dogma. Masih menahan jejak kaki yang tertinggal dari seorang Lim kali ini sehingga berhasil menghidupkan kembali 1 kawanannya. Wah, ini kurang cross check dari teman-teman GD, sayang banget ya untuk
nahan mengambil satu yang tersisa dari tim Iya, GD iya, ya, Indostar. betul, IDS tadi sisa Ya, Lim gitu kan, IDS. terus ternyata masih bisa untuk masih ngebangkitin juga. Dan kita lihat Betul. EVOS, aduh masih bermain dengan rotasi aman. Ini EVOS kayaknya memang coba untuk sesuatu yang baru, bagaimana rotasi mereka yang cukup pelan juga membuat mereka bisa bermain dengan objektif cukup bagus. Melihat dari arah zonanya juga menuju ke sisi atas, teman-teman dari EVOS harus bergerak cukup signifikan. Karena lihat, Ya. RRQ udah dapat satu rumah Sultan. Ini rumah yang tadi didudukin sama Kraken. Kraken, betul. Kalian bisa lihat bagaimana kalau Kraken bertahan di rumah ini kemudian masih bisa melakukan setup dengan cukup lama. Itu akan ngebuat tim-tim yang berada di luar saling tempur. Kraken yang paling diuntungkan karena dapat lantai 2, visionnya kebuka dengan luas. Kalaupun ada tembakan menuju ke arah mereka, mereka tinggal tutup. Tim-tim lain pasti bakal cukup berat untuk ngambil. Bisa dihabisin di sisi atas, cuman yang dapat posisi nembak duluan itu selalu yang ada di rumah Sultan. Makanya Betul. rata-rata rumah Sultan ini menjadi pilihan. Kalian kalau nontonin Brazil, ini Brazil nih kalau zonanya kayak gini nih, rumah Sultan yang bakal direbutin sama 3 tim sekaligus karena tahu lantai 2 rumah Sultan ini bakal nguntungin, bahkan sampai ada yang main atap juga gitu kan. Wah, jadi emang dimanfaatkan banget setiap posisi yang ada di rumah tersebut, apalagi kalau zonanya seperti ini. Betul, Wah, betul. kan makin-makin nih, makin enak banget nih, kenyang nih harusnya RRQ di game yang pertama kali ini. Karena kalau kita lihat udah adanya EVOS yang mau masuk ke dalam, itu sedikit kesulitan ditahan oleh teman-teman dari RRQ. Tapi kalau kita lihat di lain sisi sebenarnya udah ada dari MBR yang coba untuk saling lempar granat aja ke arah depan. Dan sudah terlihat juga pergerakan ras yang dilakukan oleh MBR, walaupun Haidans di sana harus terkena knockdown begitu saja. Coba untuk ditembak balik oleh kawanannya, yaitu seorang Mister 17. Kalau kita lihat Dewa kali ini masih menembak ke arah depan, tapi di lain sisi udah ada IDS juga yang harus dipulangkan di hashtag yang ke-7. MBR cukup berantakan kali ini, bisa aku bilang bagaimana posisi mereka ternyata split up. Oke, tapi lihat Lozi dengan ketenangannya masih bisa untuk mendapatkan satu kepala di sana. Walaupun Besto dan juga Haidan harus tumbang, tapi Lozi juga tidak akan bertahan cukup lama karena coba di take down oleh kawan-kawan dari EVOS yang datang menuju ke arah Caroline Mansion. Setup sudah mulai terjadi. Genesis Dogma 12 kill masih berada di luaran pick terlebih dahulu. Kemudian MBR dengan bermain 3-1, mereka masih menyimpan satu anggotanya untuk bertahan terlebih dahulu. Walaupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi MBR masih bisa memperpanjang nafas mereka. Kompon demi kompon akan coba dikontes, kompon demi kompon akan coba diperbutkan terlebih dahulu. Seperti teman-teman Dewa yang bermain di area parit bawah. Tapi Rehans yang ada di atas gak punya kesempatan lagi karena terbaca oleh 2 tim sekaligus, membuat dirinya pun harus tumbang begitu saja di posisi yang ke-6 kali ini. Ya, ini pergerakan yang bagus sebenarnya dari anak-anak Dewa sendiri, karena mereka dengan cepatnya menggunakan Portal Go, memanfaatkan Portal Go untuk masuk ke dalam zona tengah. Dan kali ini Center Team dapetin satu kepala, walaupun begitu dia juga didapatkan satu kepala oleh teman-teman dari EVOS sepertinya, dan sulit untuk melakukan revive. Kali ini EVOS coba untuk masuk aja ke rumah yang sudah dikuasai oleh Dewa. Sedikit sekarat, walaupun sudah terbangun tapi harus terjatuh lagi dari seorang Center Team kali ini. Bahkan Bigetron pun juga harus dipulangkan di hashtag yang kelima. Dan kalau kita lihat, one terjadi dari Bakso, mendapatkan satu knock di sana, apakah menjadi 2? Coba untuk tembak ke arah depan, sedikit miss nampaknya, tapi berhasil mendapatkan satu orang atas tim Dewa, sehingga Dewa Polo juga harus pulang di hashtag yang keempat. Tersisa 3 tim saja kali ini. GD dengan 18 total eliminasi, coba untuk menahan posisi di balik batu, dan bahkan splitnya juga sangat-sangat baik yang dilakukan oleh teman-teman dari Genesis Dogma. Nyayur sebagai orang ketiga. Yes, teman-teman dari Genesis Dogma mampu memanfaatkan posisi tersebut. Tidak bisa menjadi orang pertama, orang ketiga pun tidak masalah untuk Genesis Dogma. Lihat bagaimana posisi demi posisi yang diamankan, membuat dari EVOS tidak punya pilihan selain bertahan di luar zona. Ya ampun, ini udah sakit banget, masuk ke dalam zona yang kelima, udah perih banget. Seharusnya EVOS juga gak bakal bisa bertahan di sana. Tapi RRQ akan datang, coba untuk bermain safe. Lihat baru 3 poin eliminasi yang berhasil mereka dapatkan. Namun lihat tembakan dari seorang
Abai berhasil connect ke arah para punggawa dari Genesis Dogma. Oke, Abai coba untuk masuk terlebih dahulu sebagai garda terdepan dari RRQ itu sendiri. Gloom Melter yang begitu banyak juga bakal coba di pop up. EVOS-nya masih bisa ngidupin 2 punggawa. Wah. Akan datang lagi dari sisi atas. Lihat, terlihat akan ada tembakan dari serang Mahal Aduh. juga yang bakal coba ditembakin, namun masih belum. Gocek, goyang Wah, gayung. wah, wah. Lihat itu dia harus terjatuh pada akhirnya dari serang M-Guard kali ini. Abax akan menyusul. Bakekok Bunda masih ada Nice. keluar, Aduh. tapi tembakan dari Bahal menutup semuanya. EVOS harus tumbang di posisi ketiga, namun Abai terfokus dengan adanya Genesis Dogma sehingga dirinya pun harus terjatuh begitu saja. Legalot juga masih ada di depan. Nice banget. Sakit banget. Ada satu M79 yang korek karena satu player. Lihat, Do You Love Me juga bakal coba di take down di tangan serang Razor. Kali ini pertempuran dua tim begitu intens. Lemparan-lemparan granat tidak bisa dihindari. Legalot akan cukup nyayur dari ledakan-ledakan yang dia mainkan. Zona akan menutup pergerakan dari Genesis Dogma kali ini. Tidak ada opsi. Lihat Abai, satu celah membuat Vision langsung dapat ke arah satu punggawa terakhir dari Genesis Dogma dan RQ Gasul berhasil mendapatkan booyah. Wah, ini dia yang dinamakan mengamankan satu rumah hingga